Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wattabi'in ila yaumiddin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain. Faslun wa yustahabbu ay yaqtahila witran lima ruwiya Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqtahilu witran wa ikhtalafa an-nasu fi sifatil witri fi dhalika. Faruwiya fi hadisin Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqtahilu salasan fil yumna wa mailaini fil yusra. Waruwiya fi hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi kulli ainin salasan. Faslun wa yadhanu ghabban wa huwa ay yaf'ala dhalika yawman wa yutruka yawman. Lima ruya Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayartajila rajula illa ghabban wal fadilah bidzalika ay yakuna bidahnil binafsi ala sa'il adhan. Lima ruya Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innal fadla dahnal ala sa'ir adhan qabli sa'irin nas. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan badan kita. Disunahkan ujah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tuh bercelak mata. Kalau mau lah bercelak mata. Kalau pina cocok bercelak mata. Kalau hendak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bercelak mata, bisa kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara bercelak mata kiri dan kanan. Jangan sebelah aja. Disunahkan kiri dan kanan. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercelak mata kiri dan kanan itu hidin tiga kali. Kalau kita hendak menghidupkan sunnah bercelak, ada saja dalilnya gitu nah. Dan disunahkan lagi ujah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu minyak rambut. Kalau rambut pina panjang kan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rambutnya panjang-panjang. Ada yang seukuran telinga, ada yang sampai menyentuh pundak.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagusnya pakai minyak rambut, sehari berminyak rambut, sehari kada berminyak rambut. Maksudnya tuh bahalang, bahalat hari. Kalau kita hendak berminyak rambut juga, kalau masih ada rambutnya kan. Tapi alhamdulillah kita nih rambutnya pendek-pendek kan. Kalau zaman dahulu rambutnya panjang-panjang, jadi harus rapi. Kita nih ibaratnya kalau mau menghidupkan sunnah, walaupun ibaratnya kita nih rambutnya pendek, bisa saja menghidupkan sunnah sehari berminyak rambut, hari kada berminyak rambut. Nah, ini sunnah Nabi ini. Jadi kalau kita berniat menghidupkan sunnah Nabi, maka kita dapat pahala. Jadi ditancapkan dalam hati dulu, karena sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita kada berniat, hanya sekedar kebiasaan ataupun adat, maka nilai pahalanya tuh kada dapat sunnah Nabi. Kemudian disunahkan lagi seseorang tuh jangan ketinggalan, jangan sepi. Jahidin kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jangan sepi seseorang itu baik dalam keadaan berjalan maupun di rumah. Apa yang harus kalian sepi? Yaitu ada 7 perkara. Nah, sunnah Nabi 7 perkara. Jangan ada ketinggalan jadian. Setelah kita tuh bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuh ada 8 yang perlu kita jaga, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tanzibu, yaitu bebersih-bersih. Bebersih-bersih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kelihatan kuku sudah kelihatan pinat, kada bersih, kita bersihkan. Nah, yang kedua jahilin wa tazayyinu, yaitu berhias-hias. Nah, kita berhias, maka sunnah aja kita tuh ibaratnya kalau di rumah besi kaca untuk melihat diri kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah makhalatu. Makhalatu ini artinya bacalak. Mashatu yaitu berisi sisir. Nah, sunnah juga ada. Anak kemana kah berjalan? Anak ke pengajian enggak? Bawa aja sisir. Tapi ini lalakian panggula. Tapi kalau pimpinan bersisir, jangan sampai di tengah orang banyak, Pak. Nah, silakan, Kak. Waalaikumsalam. Nah. Jadi kita disunahkan lagi yaitu membawa sisir, baik hendak berjalan maupun di rumah harus berisi sisir. Nah, itu sunnah kan. Kemudian lagi setelah kita bersisir ada berisi maksudnya artinya gunting. Besi gunting, besi simpanan gunting. Yang kedua berisi madra'u. Nah, madra'u ini adalah sejenis kayak kayu yang kepalanya tuh bulat. Jadi ibaratnya bukan kayak siwak, bukan kayak
tongkat. Nah, terpanjang daripada sekilan. Nah, kayu ini kebiasaan orang Arab dan kebiasaan orang ahli sufi sidin memakai ataupun memegang kayu ini. Mungkin kalau kita lihat kayak orang polisi itu apa? Tukang komando. Belum lihat tuh ada Habib Umar memakai. Ini kada tongkat kada, ini handap ja. Lain. Ini kayu ja. Kayu ja. Jadi ini menjaga daripada diri ya. Nah, daripada bahaya. Misalnya ada binatang kawakan memukul tak. Nah, tapi kada panjang. Kalau yang handap aja ya kurang lebih kayak kayu pemangkih lah. Nah, itu. Nah, ini salah satu disunahkan ya. Tapi kita kalau memakai itu kira-kira kayak komando itu mungkin kita bisa malu kan. Nah, ini nang mampunya aja kita pakai. Dan gunanya lagi kayu tadi adalah menjaga diri daripada bahaya atau untuk sagan bagaruk. Nah, sagan bagaruk kayu tadi. Kalau di rumah, siapakan di rumah? Sunnah Rasulullah tak? Jadi kayu sagan bagaruk. Nah, dan tongkat tersebut tadi, bukan kayu tadi, bisa saja membunuh binatang. Nah, ada tanamu lipas kah, kalau jangking kah, ular kah. Nah, jadi disunahkan di rumah ataupun dalam perjalanan. Sehingga orang-orang ahli sufi itu mereka itu menggunakan kayu itu sebagai isyarat. Nah, pakai kayu. Kemudian sunnah yang ketujuh lagi yang harus kita bisi, yaitu bisi botol sagan minyak harum. Nah, minyak harum atau minyak rambut. Li'annahu ruwiya fi hadisin Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam maka yaqutu dzalika hadran wa syafran. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di rumah maupun hidden safar kada ketinggalan 7 perkara itu. Jadi ada besi carak mata, imbe itu untuk pembersih, sagan untuk berhias, sagan bersiwak, besi gunting, besi kayu, dan besi botol minyak harum. Itu karena kita ini adalah tujuannya salik. Salik itu artinya berjalan menuju untuk mencapai tujuan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikirim ke muka bumi ini adalah sebagai juru ataupun penghulu salik. Kalau kita tuh belum berisi hidayah sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengikuti hidayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasti sampai. Dan biasanya kalau orang-orang yang hidupnya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu cepat benar sampainya. Jadi walaupun ibaratnya hanya dia memulai salik mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah bening hatinya nih, itu biasanya cepat benar putus sudah, cepat benar. Asalkan yang zahirnya ini dipakai,
kemudian batinnya juga dipakai. Nah, tapi kalau orang tersebut ibaratnya hendak membela ini daripada Nabi Muhammad SAW, sedangkan dirinya belum wasil, maka ini adalah jauh. Nah, jauh. Kemudian faslun bima yakrahu min hisal. Ada pulang yang dimakruhkan ataupun yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah maupun di majelis maupun di tempat orang ramai. Apa yang kada dibolehkan ataupun di orang tua dimakruhkan. Yang pertama adalah basyol. Nah, basyol. Kita kada dianjurkan basyol. Kalau bahasa hulu sungai, batingoy. Batingoy. Yang kedua, kita dimakruhkan bertepuk tangan. Nah, tepuk tangan lah. Kira-kira mengganggu orang, tepuk tangan. Kemudian kita kada boleh meninggikan suara ketika kita nih dalam berdoa. Nah, kita dalam berdoa yang kada boleh meraung-raung sehingga ibaratnya mengganggu orang sekitar kiri kanan kita, atau dalam keadaan sholat menangis kita tuh itu bisa batal. Apalagi mau isak-isak nangisnya tuh bisa batal kita. Apalagi ibaratnya mengeluh ketika sholatnya, nah berhuruf sudah, maka batal sholatnya. Jadi ada batasnya menangis tuh. Dan juga dimakruhkan tahrikus syab fi haqqil mutawajjid inda sima'. Dimakruhkan adalah menyubik baju ketika inda sima'. Jadi mungkin nih orang nih mendengar seseorang saking semangatnya akhirnya melihatkan diri bahwa diri semangat, akhirnya menyubik baju. Nah, kada boleh juga tuh. Kemudian dimakruhkan lagi adalah makan di jalan. Nah, mungkin kalau di pinggir jalan kada apa ya Allah, ini mah makan di jalan. Di tengah jalan tabrak kurang menaham. Dan dimakruhkan juga dalam majelis mahunjur batis. Nah, mahunjur batis. Nah, itu. Kemudian juga dimakruhkanlah di kita nih berjamaah nih adalah duduk tertinggi daripada yang lain. Nah, misalnya kalau duduk sama-sama aja duduk di lantai. Li'annahu tajaburun, karena itu adalah ada takabur. Misalnya ada yang di atas, ada yang di bawah. Wahawanon, dan di situ ada meremehkan yang di bawah. Bil jalasa illa minal ujur. Nah, kecuali ada ujur yang kada bapak. Nah, misalnya tuan gurunya kah supaya melihat yang di belakang, tapak saya berkursi sidin. Amun melihat aja kada bapak. Saya duduk sama-sama kan. Nih ujur. Ujur nih maksudnya hidin tuh ibaratnya sakit batis kah, tapak sabak kursi duduk. Nah, ini ujur. Ini yang dimakruhkan oleh Nabi SAW.
Kemudian wa yakrahu italatus syab wa yakrahu mad'ul 'alaq. Jadi kita dimakruhkan memanjangkan baju karena itu gawean tercela. Nah, jadi memanjangkan baju itu kira-kira arah kesombongan, Pang. Ini orang-orang zaman dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Allahumma sholli. Jadi Pak Jaya di sini tentang yang dimakruhkan ulang. Dimakruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kada boleh ibaratnya duduk, ada yang tertinggi, ada yang terendah. Jadi harus sama, kecuali ada ujur. Misalnya penceramahnya harus pakai kursi, karena yang di belakang tadi hendak melihat juga. Jadi kada makruh lagi. Kemudian dimakruhkan tasadduqu bidahki wal qahqami. Jadi dimakruhkan tertawa yang terbahak-bahak dan dimakruhkan juga berteriak. Jadi imbah tertawa terbahak-bahak kemudian berteriak pulang, itu dimakruhkan. Waraful saut fi ghairi hajatin, dan meninggikan suara bukan karena hajat. Nah, boleh aja mengiau, berkuriak, mengiau sayur misalnya. Itu kada apa, berarti itu ada hajat. Wa yang bagi ayakuna masya mu'tadilan la yusari'u ala haddin yasdumu al-masi wa yata'aban nafsahu. Sebagusnya Jahidin ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika kita berjalan maka jangan terlalu cepat. Misalnya kita dalam majelis berjalan terlalu cepat, illa haddi yasdumu masi wa yata'aba nafsahu. Dalam majelis itu adalah kalau kita berjalan cepat-cepat atau kayak orang takajud, itu mengganggu kepada yang lain, takajud yang lain, dan menyebabkan badan kita jadi lapah. Nah, jadi berjalan tadi kan. Dan dimakruhkan juga bil bukai nahib wa ta'adu illa ayyakuna min khaufin ta'ala. Dimakruhkan lagi kita tuh menangis dan meratap diri kah, meratap banyak hutang kah, meratap sakit kah. Nah, kita tuh dimakruhkan meratap, kecuali meratap karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesal atas perkara dosa yang pernah digawe. Nah, boleh ya tuh. Tapi pulang meratapnya jangan di tengah orang banyak kan. Di rumah aja seorang, hanya seorang aja yang tahu. Nah, ini bang diantaranya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita perbanyaki dan kita jaga dan kita pelihara, dan ada sunnah Nabi yang dimakruhkan. Maksudnya bukan sunnah Nabi, tetapi yang dimakruhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dimakruhkan lagi wa yukrahu izalatu dunahu bi hadatin nas. Nah, kita kada boleh di hadapan manusia, di hadapan orang, ibarat mengeluarkan satu perkara yang kotor, misalnya beludah kah,
dahaka, yang sehingga manusia yang sekitar kita tuh menjadi jijik. Kemudian kita dimakruhkan juga berkata-kata di tempat yang tempatnya itu kotor. Kalau hamam seperti mana adalah kamar mandi, dan khala dan WC dan apa saja yang seumpamanya. Kada boleh kita berpandir, apalagi bicara agama. Kemudian ketika orang itu dalam keadaan di tempat yang kotor ataupun WC, maka kada boleh mengucapkan salam. Dan apabila ada orang yang salam dari luar, sedangkan kita berada dalam WC, maka kada boleh menjawab. Nah. Dan dimakruhkan juga kita tuh adalah kada berkupiah menutup kepala. Nah, jadi disunahkan kita nih menutup kepala kita walaupun kan sembahyang. Nah, tetap berkupiah kemana-mana, bertupi ke apakah. Jadi di sini adalah wayukrahu kasfur ra'si bainan nas. Jadi dimakruhkan orang tuh membuka kepala di hadapan manusia. Nah. Wa ma laisa bi'auratin mimma jarat adatu bisartrihi wa yuhramu kasful aurah. Dan perkara yang tidak ada dengan aurat, perkara yang menjadi adat, dan begitu juga ibaratnya perkara itu yang menurut adat adalah suatu yang kada baik. Nah, kita jangan dilihatkan. Maka diharamkan ibaratnya kita tuh membuka aurat diri kita seorang. Nah, aurat ini ada aurat jasmani kan, dan ada aurat rohani. Kemudian ada aurat ibaratnya jasmani, rohani, dan aurat kasab aurat juga. Nah, kasab. Misalnya kita tuh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala laduniyah ataupun wahabiyah, ilmu laduni ataupun kasab. Kemudian kita ceritakan itu adalah sama kita membuka aib kita. Nah, kecuali ketika kita buka aib tersebut ataupun aurat tersebut kepada orang yang selayaknya menerima. Boleh aja tak? Wa ma laisa bi'auratin mimma jarat adatu bisa tartihi wa yahrumu kasbul aurah. Seperti mana kebiasaan orang-orang terdahulu, mereka tuh menjaga aurat mereka sampai mati. Imbah meninggal dunia, hanya ketahuan si Dindo ternyata wali Allah, bakaramat di orang kampung. Karena selama Hidin hidup, kada membuka aurat Hidin, kekasapan Hidin. Karena kalau Hidin buka aurat tersebut, Hidin takutan kalau Allah Ta'ala cemburu. Cemburu. Dan juga kalau Hidin buka daripada kasab tersebut dan orang, otomatis orang itu akan tersinggung. Tersinggung. Kenapa? Kasab yang Hidin dapat dari ketuhanan ataupun dari Nabi ataupun daripada wali itu kada cocok dengan orang ahli fikih. Nah, itu Pak. Kada cocok dengan orang ahli fikih. Kalau Hidin buka, maka Hidin dipadahkan adalah jindik, nah, ataupun murtad, ataupun kafir. Nah. Ini pasti ada. Kalau orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa
rasa ketuhanan. Nah, rasa ketuhanan lah diberi Allah Ta'ala ma'rifat. Ini kan ma'rifatnya macam-macam. Ma'rifatnya macam-macam. Bukan ma'rifat ketuhanan aja, Bang. Akan tetapi ma'rifat beberapa ma'rifat ma'arif karena ada ma'rifat tentang diri, ada ma'rifat tentang wali, ada ma'rifat tentang nabi, ada ma'rifat tentang surga, ada ma'rifat tentang ajal diri ataupun ajal orang. Itu ma'rifat juga. Bahkan ma'rifat alam semesta, umurnya dan kejadiannya. Bahkan ini ma'rifat tentang bintang-bintang di langit. Seperti mana Ibnu Arabi itu, Sidin itu adalah Syekhul Islam, tetapi Hidin itu banyak benar Hidin diberi Allah Ta'ala ma'rifat. Nah, seperti mana Syekh Imam Al-Ghazali, Sidin pun banyak dikasih Allah Ta'ala ma'rifat. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sidin banyak juga dikasih Allah Ta'ala ma'rifat. Nah, karena kita tahu ma'rifat itu hanya ketuhanan, ada. Akan tetapi ma'rifat itu adalah banyak jenisnya. Tetapi kalau orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala puncak ma'rifat, yaitu adalah tauhid. Jadi tauhidnya ada dua. Ada tauhid ilmu yang kita dengar tuh. Ada tauhid zauq. Zauq itu artinya dirasakan tentang tauhid, kemudian dijalankan rasa itu. Kemudian rasa tersebut kadang-kala dikisahkan. Kalau dikisahkan pasti lain hasilnya. Dan biasanya kalau orang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh tauhid, diberi Allah Ta'ala jauh tauhid, maka ibaratnya semakin hari ditambahi terus ilmunya, semakin hari ditambahi terus ilmunya. Bahkan Hidin ini hari ini keluar dari mulut Hidin misalnya tentang tauhid rasanya, nanti sebulan lain lagi. Nah, itu menandakan tanda bahwa tauhidnya bukan tauhid ilmu yang Hidin dengar, bukan ilmu yang Hidin baca di kitab, akan tetapi adalah tauhid jauh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dan Allah juga yang memberi penjelasan. Nah, diberi terus ilmu Sidin. Makanya orang-orang ahli zahir ingkar dengan ilmu Sidin. Karena apa? Karena orang ulama zahir, Sidin itu mendapatkan ilmu dari kitab. Sedangkan kitab itu adalah dari ulama sampai kepada orang yang mendapatkan jauh. Jadi jauh benar. Orang yang mendapatkan jauh itu menulis dalam kitab. Nah, kemudian dilajarkan sampai kepada kita nih. Jadi berapa kali ilmu jauhnya tuh menjadi ilmu zahir. Akan tetapi kalau orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu tauhid jauh langsung, nah beda pian. La yajub la yadri, kada merasa kada tahu, Bang. Kalau sudah merasa hanya tahu, nah itu namanya tauhid jauh. Nah, inilah yang dicari oleh ulama tuh, tauhid jauh pada. Kalau tauhid ilmu ini kada orang Islam pun bisa mempelajari. Ada Islam mempelajari kawa. Mengkari kitab, Hidin belajar, kemudian mengaji,
belajar ilmu nahwu, belajar ilmu mantik, belajar ilmu sharaf, belajar ilmu bahasa Arab dan sebagainya, paham berduduk. Tetapi ini adalah ilmu pemancing baru. Pemancing aja. Salah satunya juga kita ini menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini pemancing supaya mendapatkan namanya Futuhul Arifin, terbukanya tirai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kena apabila diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Futuhul Arifin, terbukanya tirai, ini bertahap dulu anunya perjalanan rohaninya nih. Kada langsung Allah Ta'ala melajari. Ini Allah Ta'ala melajari langsung kan. Kalau orang yang ahlu tauhid tuh bukan bertauhid lah. Kalau bertauhid itu namanya berilmu, mempelajari ilmu tauhid dari guru atau berkitab. Tetapi kalau ahlu tauhid itu adalah orang yang langsung Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkalam lawan sidin. Nah, berkalam-kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkalam lawan sidin, dilajari, itu yang disebut ahlu tauhid. Tapi kada langsung ke ahlu tauhid, pasti biasanya ahlullah dulu. Nah, ahlullah itu artinya bakawan dulu yang sejenis yang ahlullah, yaitu bakawan wali dulu. Imam bakawan lawan wali hanya bakawan nabi. Nah, kira nabi nama antar kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kan nabi itu ibaratnya ada yang bakawan dengan nabi yang waktu hidup itu adalah sahabat zahir dan batin. Nah, ada juga yang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kada jahir, hanya batin saja, yaitu orang yang bakawan sehari-hari lah Nabi dapat petunjuk terus. Yang disebut adalah Fatih, tukang muka, yaitu Rasulullah SAW. Al-Hadi, yaitu yang memberikan petunjuk. Nah, wali-wali itu kayak kita nih, insya Allah mudah-mudahan bakawan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun dalam tidur. Nah, itu ya qazadatan, dalam keadaan jaga kada kawa guring barang bertemu dengan Nabi. Dikatakan oleh Imam Sya'rani, apabila orang tersebut bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jahidin bukan Muhammad yang di Mekah, akan tetapi Muhammad yang aslinya. Nah, gitu. Itu Nur Muhammad, gitu. Itu nama bimbing. Amun kayak itu aja Muhammad banyak benar, karena malam tadi bermimpi orang 10 orang di sini, kemudian di negara lain 10 orang, beribu-ribu. Karena Nur kan, Nur Muhammad itu bisa jadi berjumlah banyak tapi hakikatnya satu. Nah, itu nama-nama kita tak membanguni kita guring, menuduhi kita dalam kehidupan, diarahkan kita dalam hidup, bahkan dunia pun kita diarahkan oleh sini. Apabila tertamu, ya mau Nur Muhammad dulu yang kita tamuin dulu sebelum bertemu Azza wa Jalla, Nur Muhammad dulu. Nah, kalau sudah cocok diri kita tuh, sudah 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 bagus di diri kita tuh untuk ditamukan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka pasti Allah Ta'ala pula yang membimbing. Nah, jadi kayak apa aja Allah Ta'ala tuh bisa bertamu kita, sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala laisa kamislihi syai'un. Kayak apa anda bertamu?
Dan diri kita pun ibaratnya waktu itu kada berkehendak. Dalam diri kita tuh dalam keadaan panas. Diri kita tuh dalam keadaan kada paham lawan diri kita. Akan tetapi setelah sadar, diri kita paham. Seperti mana orang bermimpi, padahal kada pernah bersengaja hendak bermimpi. Tadi malam bermimpi naik gunung, kemudian bercabur ke banyu. Imam bercabur ke banyu, sekali melihat ada orang di atas gunung. Sekalinya orang tersebut adalah tuan guru misalnya. Tuan guru Fulan bin Fulan. Kemudian sidin sadar. Kawalah hidin tuh mengarang mimpi tadi. Ada kawala. Tapi setelah sidin wagas, sigar, normal, bernafsu, hidin bisa merasa dan bisa mengenang, bahkan bisa mengisahkan. Nah kayak itu juga orang tuh bermimpi waktu guring atau dalam keadaan apa saja, kemudian merasa dan paham. Nah kayak apa? Kayak itu juga orang nang bertemu dengan Azza wa Jalla. Nah, Nabi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, Rasul-Rasul bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, para wali-wali bertemu Allah Azza wa Jalla. Karena kalau sudah ibaratnya dengan Allah Azza wa Jalla itu rancak bertemu sudah. Bulan-bulan sudah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla sudah. Diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Langsung mendengar. Zahir dan batin mendengar. Nah, kena ada diberi Allah Azza wa Jalla tauhid ngaranya. Tauhid, hasil tauhid tadilah hidin musyahadah melihat Allah Azza wa Jalla itu. Kada lagi iman, kada lagi yakin, tapi musyahadah menyaksikan sudah la mawjudun illallah, la mawjudun illallah. Tidak ada yang dipandang, tidak ada yang dilihat, tidak ada yang dirasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang nampak di muka bumi ini kecuali wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang tersebut diberi Allah Ta'ala rasa. Nah, bukan pemahaman. Rasa. Jadi rasa dahulu, hanya paham. Habis paham, baru tak pikir. Nah, kalau kita ini kada dapat ilmu dahulu, kemudian berpikir. Imba berpikir, hanya paham. Habis paham, baru dirasa-rasakan. Iya kada, cocok kada, bujur kada. Nah, tapi kalau orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa dahulu. Imbah rasa, hanya paham. Imbah paham, hanya tak pikir. Oh, bujurlah ya. Nah, kayak orang tuh nah, sakit batis, rasa dahulu kalau imbah sakit batis, hanya paham. Oh, tadi ya, tamakan tamakan kacang. Nah, tamakan kacang. Nah, paham. Hanya tak pikir. Kadang lagi nah, kadang lagi aja makan kacang ya. Namun kayak itu. Nah, kayak itu juga. Nah, itu ibaratnya kalau orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah perkara al-waridat, perkara yang datang. Nah, itu Bang, tujuan kita kan belajar ilmu ini adalah menuju kesempurnaan tauhid. Mujahid Ata'illah mengatakan alangkah ruginya tuh orang tuh beribadah saja, berdoa saja,
akan tetapi kada musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi jidin. Nah, maka dipedahkan rugi itulah para ulama kasana kemari mencari perguruan. Ulama apa? Karena dipedahkan rugi. Salah satunya Imam Al-Ghazali itu sidin ulama besar, tapi hidin gila. Waktu itu banyak bisi ilmu, banyak bisi amal. Ujahidin ilmu aku ini kalau seandainya mencari akarnya dicari. Ibaratnya rapunnya sampai ke rapun-rapunnya habis dicari. Tak kumpul sebutan ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi aku kada tenang jadi. Al-mungkidu minad dolal. Aku masih sesat karena masih banyak bisi ilmu, masih banyak bisi amal dan banyak bisi paham, tapi belum bisi rasa. Akhirnya hidin kemana? Masuk ke hutan, bertemu tukang kayu. Imam bertemu lawan tukang kayu, ujar tukang kayu, hai Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad, yang kamu cari aku kalau. Nah, ujar Imam Ghazali, nah ini orangnya guru kone. Padahal orangnya kada alim, al-ummi, kada alim. Tetapi tukang pateh, tukang buka. Nah, akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali terbuka dengan orang tersebut. Bertemulah dengan Al-Hadi, yaitu yang memberikan petunjuk yang sebujurnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Bang. Jadi perjalanan kita nih, insyaallah mudah-mudahan tetamu juga ya Allah. Al-Hadi tadi menimal hendak sakaratul maut datang Al-Hadi. Nah, makanya guru perguruan orang-orang yang soleh itu akhir hayat itu paling kada datang perguruan kita. Nah, supaya membukakan daripada Futuhul Arifin yang sebujurnya. Futuhul Arifin yang sebujurnya, tauhid yang sebujurnya tuh, membukakan. Itulah pentingnya kita tuh ibaratnya memaraki perguruan. Nah, yang guru tuh ibaratnya guru yang sudah ibaratnya sudah mursyid lah. Insyaallah. Insyaallah pahamnya Allah lah. Insyaallah. Begimitannya kita nih. Insyaallah. Dan ilmu zahir ini adalah cuma sebagai kumpa aja, ataupun apa bahasa itu memancing bujur. Pian diisi kitab di rumah walaupun sagudang, satrak, semare. Apabila pian masih betul halon kitab merasa cukup di situ, itulah hijab sudah. Hijab sudah. Tapi kalau pian merasa bahwa kitab ini ada, yang ada apa yang dibaca ataupun yang didengar ini adalah pemancing, nah itu berarti kita ada yang diharapkan. Karena kalau orang itu sudah bertemu dengan Azza wa Jalla, kemudian bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka hidin itu sudah program baru lagi, program baru. Nah, jadi kada ada kegiatan, tidak ada suatu amaliyah kecuali sesuai dengan petunjuk ataupun isyarat Allah Azza wa Jalla. Nah, itu pangalihnya. Maka sidin akhirnya kada terlalu banyak lagi bagaul, kada banyak lagi sidin mau empati orang banyak. Sidin ibaratnya katuju dengan Allah Azza wa Jalla aja di rumah. Itu tuh kalau orang sudah wasil, nah itu. Kalau kita ini kan belum wasil, kita ini belum sampai, dan kita ini kada tahu perjalanan kita ini sudah sampai di mana, kada tahu salibnya nih. Nah, apakah masih dalam
Tazkiyatun nufus kah harus pembersihan hati. Apakah sudah perjalanan nur? Kada tahu kita, masing-masing aja yang tahu. Kita aja yang tahu. Nah, insyaallah berbarakati al-Fatihah. Alhamdulillah. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, 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 Allahu Allahu Allah, Allahu 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 Allah, 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 hu, 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 hu,
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك يا الله رضاك والجنة، ونعوذ من الشهوة والنار، من الشهوة والنار يا الله في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.